Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini kita sudah masuk pada hari yang ke-7 di bulan Ramadan. Semoga puasa kita, amal-amal kebaikan dan ketaatan kita, doa-doa kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi lebaran. Alhamdulillah. Mari kita mulai bersama-sama kajian kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita baca surah Ali Imran ayat yang ke-52 sampai ayat yang ke-53. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Kita selesaikan sampai ayat 5-6. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, kita masih dalam pembahasan Nabi Agung Isa alaihi salam. Bagaimana perjalanan dakwah beliau menjadi seorang nabi, memberikan
peringatan dan penjelasan tentang tauhid, penjelasan tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 51-nya pada pekan yang lalu kita telah membahas innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbi adalah Tuhanku, wa rabbukum dan Tuhan kalian, fa'buduhu maka sembahlah Allah. Hadza siratum mustaqim, itulah jalan yang lurus. Dan dalam perjalanan ada juga di antara mereka yang masih memanggil atau menggunakan kata Allah, cuman ini kan pakai Allah, padahal itu adalah Allah. Inilah jalan yang lurus, kata Nabi Isa alaihi salam. Ayat 52-nya, falamma ahassa Isa minhumul kufra. Nah, ketika diberikan peringatan, penjelasan, didakwahi Bani Israel itu, maka kemudian Nabi Isa alaihi salam mendapatkan gangguan, mendapatkan ancaman, mendapatkan intimidasi, dan banyak di antara mereka yang masih kufur. Nah, ketika Nabi Isa mendapati keingkaran, kekufuran dari kaumnya, maka kemudian Nabi Isa mengatakan, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau merasa sendirian ketika berdakwah. Ketika beliau berdakwah terasa sendirian. Tidak ada bantuan dan tidak ada kebersamaan. Lalu kemudian ingin ditegaskan siapa di antara Bani Israel yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama membantuku untuk berdakwah di jalan Allah. Qalal hawariyun. Hawari itu adalah orang dari Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Isa, dan mereka adalah orang-orang terdekat dari Nabiullah Isa alaihi salam. Mereka kemudian menjawab, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong-penolong Allah. Ini juga menunjukkan menggunakan kalimat nahnu ansarullah, padahal pertanyaannya siapa yang akan membantuku untuk berdakwah di jalan Allah. Tapi jawabannya nahnu ansarullah, bukan nahnu ansaruka ilallah. Saya akan menolongmu untuk menegakkan agama Allah. Ternyata tidak. Apa maknanya? Bahwa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak bisa dinisbahkan kepada seseorang walaupun kepada nabi dan rasul. Pada hakikatnya kita berjuang ini, ketika kita berdakwah, tujuannya adalah untuk li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menjadi penolong-penolong agama ini, pada hakikatnya adalah bukan penolong figur, tetapi pada hakikatnya menolong agama Allah. Nah, jadi niatnya diluruskan. Maka kemudian mereka menegaskan amanna billah. Hawariyi pengikut Nabi Isa ini mengatakan amanna billah, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Washhad, dan persaksikanlah, bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Ini juga ayat yang menunjukkan bahwa siapa atau agama apa dari yang dibawa oleh Nabi Isa, agamanya adalah Islam. Yang memeluk agamanya siapa? Muslim.
Dari ayat ini bisa kita pahami bersama bahwa kaum Bani Israel ketika didakwahi oleh Nabi Isa alaihissalam, mereka amanna billah, kami beriman kepada Allah, dan persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan diri kepada Allah. Ya, ini penegasan yang kedua setelah dikatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim, maka kaumnya sendiri mengatakan amanna billah wa syahad bi anna muslimun. Maka tidak ada celah, tidak ada dalil, tidak ada hujjah yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan. Berikutnya ayat 53-nya, Rabbana amanna bima anzalta. Setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menegaskan bahwa dia adalah seorang muslim, dia bersyahadat. Maka kemudian dia katakan lagi, Rabbana amanna, ya Allah, kami telah beriman ya Allah. Ini memang mesti ditegaskan. Ketika kita beriman kepada Allah, ya, maka hendaknya kita tegaskan identitas diri kita sebagai seorang muslim. Maka di sini persaksikanlah, maknanya bahwa kita adalah orang yang beriman, kita adalah seorang mukmin, muslim, maka hendaknya kita menampakkan keimanan dan keislaman kita. Syiar-syiar keislaman kita mestinya ditampakkan sehingga orang-orang mengetahui bahwa kita adalah seorang muslim mukmin. Di mana orang terkadang apa? Menyembunyikan akidahnya, menyembunyikan ya identitas keislamannya. Bahkan terkadang tidak mau disebutkan. Atau tanya, apa agamamu? Ya, pokoknya samalah kita. Ini harus ditampakkan. Ditampakkan dengan apa? Penegasan secara lisan. Kemudian juga penegasan syiar melalui ya penampilan. Seorang muslim, muslimah, maka hendaknya menampakkan keislamannya. Nah, agar orang menjadi saksi bahwa dia adalah seorang muslim muslimah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Harus menampakkan apa? Bahwa dia seorang muslim. Kalau muslim berarti wajib berpuasa. Jadi bukan menampakkan ketidakpuasaannya. Nah, sampai kemudian dia mengatakan, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Ini terbalik sudah. Seharusnya apa? Menghormati orang yang berpuasa. Sekarang ini ingin dibalik. Yang seharusnya ditampakkan adalah syiar keislaman. Orang berpuasa. Ya, syiar-syiar ya, bahwa dia adalah seorang muslim mukmin dengan tingkah laku dan seterusnya. Nah, kemudian ayat 53-nya ini, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul. Ya Allah, kami beriman terhadap apa yang telah Engkau turunkan. Artinya beriman kepada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, di mana ajarannya sama dalam kitab Injil itu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara nanti yang masih agak-agak mirip di antara kitab Injil itu adalah Injil Barnabas. Itu masih mengatakan bahwa Nabi Isa itu, Yesus itu adalah utusan Allah. Dia utusan, bukan Tuhan. Tetapi sebenarnya apakah yang sekarang ini kitab-kitab yang ditulis itu, apakah benar itu adalah kitab Injil? Maka dalam hal ini banyak para peneliti mengatakan bahwa kitab Injil yang asli itu sudah tidak ada lagi.
Yang ada ini adalah buatan. Ya, berapa ratus tahun setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, ini yang kemudian ditulis oleh seorang namanya Barnabas. Maka kemudian disebutlah, dikasih nama Injil Barnabas. Ada seorang Matius kemudian menulis, maka kemudian dinamakan Injil Matius. Seorang Yohanes ya menulis, lalu disebut kitabnya menjadi kitab Yohanes. Dan itu kalau dari sisi periwayatan rawi tidak nyambung, tidak ketemu. Itu melalui cerita-cerita yang kemudian ditulis, walaupun ada sedikit persamaan-persamaan. Nah, Ansor Al-Hawariyin ini kemudian beriman kepada Allah dan beriman pada kitab sucinya, kitab Injil. Wattaba'na Rasul, dan mereka mempersaksikan bahwa kami adalah orang yang mengikuti Rasul, mengikuti petunjuk dari Nabi Isa alaihissalam. Faktubna ma'asyahidin. Nah, maka masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi bahwa kami adalah orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari pengikut-pengikutnya. Nah, Ansor, man ansori ilallah, nahnu ansorullah. Maka dalam bahasa Arab pengikut dari Nabi Isa itu adalah Nasrani, Nasoro, Ansor. Ini kata Nasrani, penolong. Ya. Cuman dalam mengalami distorsi, yang ditolong, yang diselamatkan, menjadi penyelamat. Lalu kemudian dikatakan menyelamatkan apa? Distorsinya menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Jadi, nah begitu. Jadi mengalami distorsi itu. Jadi yang belum masuk ke agama mereka adalah domba-domba. Termasuk kita ini adalah domba-domba yang tersesat. Itu yang biasanya mereka doktrinnya akan diselamatkan itu. Nah, kebalik. Yang harus apa? Diselamatkan adalah mereka. Wa makaru wa makarallah. Tapi bukan hanya itu, ini yang beriman saja. Tapi ternyata ada di antara pengikut mereka, pengikut Nabi Isa alaihissalam, membuat makar dan tipu daya, ingin membunuh, ingin mengancam, ya, mengintimidasi Nabiullah Isa alaihissalam. Dikejar-kejar untuk dibunuh Nabi Isa alaihissalam ini, karena dianggap membuat ajaran baru untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat makar. Ya, kalau bahasa sekarang semua ya media-media itu dipakai. Dari media, kalau mungkin bahasa sekarang ini media elektronik, serangan udara kan gitu ya. Dunia maya, kemudian serangan fisik, begitu juga dengan ya pembulian dan seterusnya. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, tetapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa makarallah. Allah juga punya makar. Jadi banyak orang yang ingin memadamkan cahaya Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga. Bahkan terkadang apa? Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Banyak orang yang membuat makar terhadap Islam, terhadap umat Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menjaga agama ini. Makar-makar yang ada khususnya misalnya di Indonesia ini sangat banyak sekali. Dari semua sisi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menjaga agama ini. Dengan orang-orang, masih banyak orang-orang yang ingin mempelajari Islam. Banyak anak-anak yang bersemangat untuk belajar Islam, untuk menghafal Quran,
untuk beramal soleh. Ini masih banyak. Tren di Indonesia ini, semangat berislamnya sekarang ini semakin meningkat. Semangat berislamnya semakin meningkat. Cuman pengamalannya ini yang masih belum, tapi syiarnya sudah mulai meningkat. Orang-orang sudah mulai banyak tertarik dengan syiar-syiar keislaman, dengan dakwah-dakwah keislaman. Ya. Ini sangat berbeda dengan tahun 70-80-an dulu. Ya. Nah, sekarang ini meningkat. Walaupun dari sisi angka persentase umat Islam mengalami penurunan. Yang sebelumnya 90% umat Islam di Indonesia. Tapi kemudian sekarang ini berapa? Sekitar 80-an% menurun. Ini wallahu alam, itu karena apa menurunnya? Bisa jadi karena kristenisasi, bisa jadi karena lebih banyak yang meninggal dunia. Ya. Yang kemudian mengurangi persentase dari umat Islam. Pada prinsipnya mereka ada di antara pengikut Nabi Isa alaihissalam membuat makar. Wa makarallah. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki makar juga. Wallahu khairul makirin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembalas tipu daya. Semua para nabi dan rasul memiliki dihadapkan pada makar. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Makarnya apa? Berdakwah kepada apa? Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Makarnya sangat luar biasa, kekuasaan. Ya, kekuasaan yang sangat luar biasa. Dan biasanya makar-makar yang dilakukan ini biasanya melalui 3 cara. Sehingga umat ini tak berdaya. Melalui 3 cara. Melalui 3 golongan ini. Ini yang akan mengubah biasanya. Ya, maka ini kalau dipegang oleh 3 golongan ini, dipegang oleh orang beriman, aman. Kalau tidak, repot. Yang pertama apa? Cendekiawan. Para cendekiawan, para ilmuwan. Para ilmuwan ini bisa mengubah peradaban, bisa mengubah sistem orang yang berilmu. Tapi kalau orang berilmu beriman, insya Allah dia akan berpikir untuk kebaikan umat. Tapi orang pintar, cendekiawan, yang dia tidak beriman, kecenderungannya adalah menyesatkan umat. Yang kedua adalah pengusaha, orang kaya, cukong. Ini kalau bukan orang yang beriman, itu bisa banyak menyesatkan umat juga. Ya kan? Indonesia ini karena dipegang oleh orang yang beruang tadi itu, maka hukum bisa dibeli, apa saja, semuanya mudah, sehingga tidak bisa menciptakan stabilan. Ini yang kedua. Kalau dipegang oleh orang beriman, maka secara otomatis itu akan ada ingkarul mungkar di situ. Yang ketiga, penguasa. Yang ketiga adalah penguasa. Nah, penguasa inilah yang akan, kalau dipegang oleh orang yang tak beriman, hancur. Nah, maka 3 golongan ini sangat penting dipegang oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang, tidak hanya orang muslim, kalau orang muslim orang yang paham tentang agama.
dia akan memiliki misi kenabian. Nah, yang biasanya membuat makar melalui 3 golongan ini. Kalau tidak cendekiawannya, kalau tidak orang beruangnya, kemudian ya penguasa. Kalau 3 hal ini saling menguatkan, ya apa namanya, berkolaborasi, hancur tidak negara ini, hancur tidak umat ini, hancur. Maka 3 hal ini biasanya mesti diantisipasi. Nah, mereka ketika beriman, contohnya siapa? Yang ada 3 ini, contohnya kan ada dalam sejarah Islam. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada pada satu orang. Dia orang kaya raya, nabi. Dia adalah seorang nabi. Raja juga. Ya. Kemudian ilmunya luas. Apa yang terjadi? Kekuasaannya sangat luar biasa. Ya kan? Dengan kekuatan yang dimilikinya, burung hudhud melaporkan sampai kemudian kita dakwahi, begitu. Ini contoh. Tapi orang yang ada juga contoh sebaliknya, seperti Fir'aun. Dia penguasa, ilmunya luas, hartanya banyak. Tapi kemudian apa? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Banyak orang disesatkan. Orang tak beriman sama dia dibunuh. Nah, ini sampai kemudian ada kebijakannya apa? Karena mimpinya, maka setiap anak bayi laki-laki dari masyarakatnya yang dilahirkan, maka kebijakannya, aturannya harus dibunuh. Ini kan kebijakan, ya kan? Ingin melanggengkan kekuasaannya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala punya makar. Apa itu? Dengan mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, dihanyutkan. Ya. Kemudian nanti ditemukan oleh istrinya, oleh istri Fir'aun, dan diadopsi. Ya karena istrinya yang mengadopsi, ternyata Fir'aun itu termasuk laki-laki suami yang takut istri juga. Jadi kata istrinya, ini kita rawat. Saya suka dengan anak ini walaupun laki-laki. Itu menjadi pengecualian, tak termasuk yang dibunuh. Dan ini ternyata adalah dari bagian makar Allah Subhanahu wa taala. Melalui sesuatu tak terpikirkan. Untuk menjaga Nabi Musa alaihissalam yang nanti kemudian dia tumbuh dewasa untuk mendakwahi Fir'aun itu sendiri. Ini makar Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat sederhana. Ini sangat luas. Ini termasuk wallahu khairul makirin. Nah, ini sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita semuanya tentang wallahu khairul makirin ini. Termasuk nanti kepada para nabi dan rasul. Termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus itu. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makar dari orang-orang Quraisy kan sangat luar biasa. Makarnya sangat luar biasa. Ingin dibunuh dan seterusnya. Tapi ternyata di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah beliau dilindungi oleh kakek beliau, paman beliau, ya kan, istri beliau, yang mereka adalah tokoh-tokoh. Tadi di antara tokoh adalah orang, dia penguasa Quraisy, ya kan. Kemudian juga beruang juga, ya kan. Nah, disegani dia, ditokohkan. Ternyata bisa melalui cara seperti itu. Nah, ada juga terkadang kalau yang baru-baru ini, kalau yang dulu,
Ya, ketika pilkada itu kan di Jakarta kan, terpeleset sedikit ya, itu terpeleset sebenarnya kan, terpeleset. Nah, tapi kemudian melalui jalur itu, nah kita tidak tahu ya, Allah Subhanahu Wa Taala punya rencana untuk menjaga ya orang-orang atau kekasihnya. Nah, banyak orang ya yang kemudian ingin memadamkan cahaya Allah ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Yang terkadang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, berikutnya idz qala Allahu ya Isa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Isa, ketika Nabi Isa dikejar-kejar untuk dibunuh. Hampir dia sampai ke sebuah gua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika." Sesungguhnya aku menyampaikan kepadamu kepada akhir ajalmu. Ya, inni mutawaffika. Mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dan engkau akan aku angkat di sisiku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membersihkanmu dari orang-orang kafir itu. Dan ini adalah ya nanti dalam ayat yang lainnya, nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya itu disampaikan juga cerita lengkapnya tentang bagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Sampai sekarang belum meninggal dunia Nabi Isa alaihissalam. Bagi Allah itu sangat mudah. Sama seperti Ashabul Kahfi ditidurkan ya 300 tahun lebih. Bayangkan tidur itu. Ya. Bisa. Seakan-akan dia merasa sehari atau setengah hari saja perasaannya. Padahal 300 tahun lebih. Nah, begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita buka sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit. Ya. Wajailul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Hanya kepada akulah, kata Allah, engkau kembali, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu engkau perselisihkan. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu kemudian ketika diangkat dari pengikutnya, ya dari pengikutnya ini kemudian ingin melindungi supaya Nabi Isa alaihissalam ini tidak terbunuh. Nah, suatu ketika maka kemudian ada di antara pengikutnya yang kemudian berkhianat. Dia menyampaikan bahwa kepada musuh, kepada Bani Israel, bahwa Nabi Isa bersembunyi di dalam gua. Lalu disampaikan ini, kemudian ya musuhnya Bani Israel ini kemudian berada di mulut gua tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memalingkan pandangan mereka. Lalu pengkhianat inilah yang kemudian wajahnya diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa yang disebut namanya Judas Iskariot. Ya, bagi Allah itu sangat mudah. Wajahnya tiba-tiba mirip. Ya, maka kemudian dialah yang disalib.
Nah, ketika itulah maka kemudian ada peristiwa salib. Nah, maka momentum itulah kemudian diabadikan, ya kan, bahwa Yesus itu disalib. Tapi kemudian alasannya yang dirubah dalam rangka menebus dosa. Nah, itu kan. Ya. Kan padahal bukan untuk menebus dosa ya. Karena nanti kalau kayak begitu, nanti muncul lagi pertanyaan kalau nebus dosa. Kalau seandainya Tuhan, kenapa nebusnya pakai bunuh diri? Kan Tuhan. Cukup ampuni saja. Saya akan ampuni dosa kalian. Nah, salib saya. Terus yang berikutnya, siapa yang menyalibnya? Berarti lebih hebat dari Tuhannya tuh. Nah itu. Jadi sebenarnya saudara-saudara kita ini, kalau seandainya berpikir sedikit saja secara jernih, insya Allah ya, akan masuk ke dalam al-Islam. Ketika keadaan disalib, pertama siapa yang menyalibnya? Ya kan? Siapa yang menyalibnya? Ya hebat tuh. Ya kan? Dia menyalib Tuhan kan? Dari sisi ini. Nah, kemudian dari situlah momentumnya biasanya ada lambangnya. Lalu ada ini. Dan itu memang seperti memang ada begini. Mereng dia kepalanya juga. Ya kalau Tuhan kan tak usah ditebus. Tidak, saya Tuhan, saya ampuni dosa kalian. Selesai kan? Nah, itu sedikit ininya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri perjumpaan kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf atas segala kehilafan. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.